jamu telah lama digunakan sebagai obat alami untuk berbagai tujuan kesehatan, yang dipercaya masyarakat karena dianggap aman dan minim efek samping. Namun, semakin sering ditemukannya kasus penggunaan bahan kimia obat atau BKO dalam jamu secara ilegal, yang seharusnya berbahan alami. Salah satu bahan kimia obat yang sering dicampurkan adalah parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen dikenal sebagai analgesik dan antipiretik untuk mengatasi nyeri dan demam. Penggunaan parasetamol dalam jamu tanpa izin dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, seperti mual, muntah, pucat, berkeringat, kerusakan darah, kerusakan hati, dan gagal ginjal. Hal ini menunjukkan jamu tidak boleh mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat dan tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Apa itu BKO? Nah, BKO merupakan zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang ditambahkan dalam obat tradisional atau jamu untuk memperkuat indikasi obat tradisional tersebut. Obat tradisional yang biasa mengandung BKO adalah yang memiliki indikasi untuk rematik, menghilangkan rasa sakit, atau afrodisiak. Obat tradisional tidak diperbolehkan atau diperkenankan mengandung BKO karena akan terjadi interaksi antara komponen senyawa obat tradisional dengan obat sintetik. Biasanya BKO yang terdapat pada obat tradisional seperti paracetamol, dexamethasone, kafein, CTM, dan obat antalgin. Selanjutnya adalah BKO dalam jamu penghilang nyeri. Nah, dalam jamu penghilang nyeri yang dijual secara ilegal sering ditemukan bahan kimia obat BKO yang sengaja ditambahkan untuk memberikan efek instan tapi beresiko bagi kesehatan. Beberapa contoh BKO yang umum disalahgunakan adalah natrium diklorofenat yang berfungsi sebagai antiinflamasi, non-steroid ANS untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Terus yang selanjutnya asamefenamat juga termasuk AINS dan digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga demam. Dan analgesik, peradangan nyeri. Prednisone yang merupakan kortikosteroid dengan fungsi antiinflamasi kuat untuk berbagai kondisi peradangan, serta fenilbutazol yang dulunya digunakan untuk mengatasi rematik dan encok namun kini dibatasi karena efek sampingnya yang berat. Penambahan zat-zat tanpa pengawasan medis bisa menyebabkan gangguan lambung, kerusakan hati, ginjal, dan efek toksik lainnya, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menghindari jamu yang mengandung BKO dan menjanjikan efek instan. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah beker gelas, chamber, gelas ukur, lampu UV, oven, penggaris, pensil, pinset, pipa kapiler, pipet tetes, dan pipet volume. Dan bahan yang digunakan adalah aquades, etanol, etil asetat, heksana, plat silika gel, sampel jamu, dan tablet paracetamol. Untuk mengidentifikasi bahan kimia obat seperti paracetamol dalam jamu dapat dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan senyawa dalam campuran. Fungsi utamanya adalah untuk menganalisis komponen senyawa tertentu dalam campuran, menentukan kemurnian sampel, memantau kemajuan reaksi kimia, dan mengidentifikasi senyawa dengan menggunakan standar pembanding yang efektif, sederhana, mudah, tidak membutuhkan waktu lama dalam identifikasi, dan relatif murah untuk identifikasi senyawa tertentu, seperti paracetamol dalam jamu tradisional. Mengingat potensi bahaya dari penambahan paracetamol secara ilegal pada jamu, identifikasi kandungan paracetamol dalam jamu penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk jamu yang beredar
memenuhi standar keamanan dan kualitas. Adapun prosedur analisis parasetamol dalam jamu tradisional menggunakan KLT, yaitu pertama adalah pembuatan larutan parasetamol dan larutan sampel sebanyak 50 mg masing-masing tablet parasetamol dan sampel jamu tradisional digerus hingga halus, kemudian dilarutkan dengan etanol ke dalam gelas kimia dan dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan dalam etanol hingga 10 ml. Kemudian dilakukan analisis parasetamol pada sampel dengan analisis parasetamol pada plat KLT dipotong 3 x 6 cm dan dibuat batas bawah dan batas atas masing-masing dengan jarak 1 cm. Kemudian diaktifasi selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian larutan sampel dan tablet parasetamol ditotolkan menggunakan pipa kapiler dengan jarak antar totolan masing-masing 1 cm. Selain itu, pada chamber KLT dimasukkan fase gerak berupa N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Lalu, fase gerak dijenuhkan menggunakan kertas saring. Kemudian, plat KLT dimasukkan ke dalam chamber dan dielusi. Hasil elusi berupa bercak diamati di bawah lampu UV pada 254 nanometer dan ditentukan nilai faktor retardasi atau nilai RF dari bercak yang dihasilkan oleh larutan parasetamol dan larutan. Pada hasil analisis kandungan parasetamol dalam jamu pereda nyeri diperoleh 4 jenis sampel jamu pereda nyeri positif mengandung BKO parasetamol dari 6 sampel yang diuji. Keempat jenis sampel jamu mengandung BKO parasetamol yaitu jamu nyeri otot, jamu nyeri sendi, jamu penurun demam, dan jamu asam urat. Dalam mengidentifikasi kandungan parasetamol dalam jamu kemasan dapat dilakukan berbagai metode. Dalam hal ini adalah kromatografi lapis tipis atau KLT. Bercak noda yang menunjukkan adanya kandungan parasetamol dalam jamu tradisional dengan menggunakan metode KLT adalah warna ungu. Berikut adalah tabel hasil uji kandungan parasetamol pada jamu pereda nyeri. Dapat dilihat, sampel 1 jamu pegelinu negatif mengandung parasetamol. Dan sampel 5, jamu nyeri haid, negatif mengandung parasetamol. Tetapi 4 jenis sampel jamu lainnya, yaitu jamu nyeri otot, jamu nyeri sendi, dan jamu asam urat mengandung parasetamol. Berikut adalah hasil identifikasi parasetamol pada jamu kemasan menggunakan KLT. Bercak noda yang menunjukkan adanya kandungan parasetamol dalam jamu tradisional dengan menggunakan KLT adalah warna ungu. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama, bahan kimia obat atau BKO merupakan zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang biasanya ditambahkan ke dalam jamu atau obat tradisional. Untuk sediaan obat memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut. Yang kedua, yaitu prinsip dasar dari kromatografi lapis tipis atau KLT adalah memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang ketiga, dari identifikasi kandungan bahan kimia obat parasetamol dalam sediaan jamu tradisional pereda nyeri yang beredar di kota Palembang, sampel jamu pegelinu mengandung parasetamol dengan nilai RF sama dengan 0,5 dan jamu nyeri sendi nilai RF-nya sama dengan 0,82 dan jamu penurun demam dengan nilai RF sama dengan 0,5 dengan ditandainya warna bercak yang dihasilkan yaitu berwarna ungu yang artinya sampel tersebut mengandung parasetamol.